Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas materi kimia, khususnya tentang sifat koligatif larutan. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Next, selanjutnya kita bahas sifat koligatif larutan part yang kelima tentang tekanan osmosis. Yuk kita lihat dulu, di sini ada gambar pipa U. Oke ya, larutan yang sebelah kiri yang warna agak lebih ke orange, ini kita anggap untuk larutan yang pekat. Larutan pekat. Yang berwarna kuning ini untuk larutan encer. Larutan yang lebih encer. Kedua larutan ini nanti dibatasi dengan namanya membran semi permeable. Ini ya, ada membran semi permeable. Nah, membran semi permeable di sini adalah membran yang hanya bisa dilewati oleh suatu partikel pelarut. Oke. Nah, kita di sini akan membahas yang namanya tekanan osmosis. Sebelum kita masuk ke tekanan osmosis, apa sih yang disebut dengan peristiwa osmosis? Nah, peristiwa osmosis adalah peristiwa mengalirnya partikel-partikel pelarut dari larutan yang encer, dari yang sebelah kanan, dari yang encer yang warna kuning ya, dari larutan yang encer menuju ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeable. Nah, itu yang dinamakan dengan peristiwa osmosis. Sedangkan tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Untuk menentukan nilai dari tekanan osmosis, kita memerlukan beberapa rumus. Rumus ini nanti berlaku untuk larutan yang sifatnya elektrolit dan non-elektrolit. Kita lihat yang pertama, kalau larutan kita bersifat elektrolit, maka kita gunakan rumusnya Pi sama dengan M molaritas dikali R dikali dengan T. Nah, ini berlaku untuk rumus yang sifatnya non-elektrolit. Oke ya, non-elektrolit. Dan perlu diingat di sini molaritas beda dengan molalitas. Kalau di kalau di titik beku dan titik didih kemarin kita membahasnya tentang molalitas. Dan ini molaritas. Rumus dari molaritas ini ya bisa kita jabarin lagi. Gram terlarutnya dibagi dengan mR terlarutnya dikali dengan 1000 per massa pelarutnya. Volume pelarutnya. Volumenya di sini nanti satuannya mililiter dikali dengan R-nya tetapan nanti sudah ada dan T-nya suhu. Nah, ini berlaku untuk larutan yang sifatnya elektrolit. Kalau untuk larutan yang sifatnya ini untuk yang non, kalau untuk yang sifatnya elektrolit tinggal kita tambah I nanti. Pi sama dengan M dikali R dikali T dikali dengan I. I tetap sama ya, faktor Van Hoff. Untuk larutan yang sifatnya elektrolit, rumus ini yang kita pakai nanti. Oke, kita lihat keterangan dari rumusnya biar lebih gampang pada saat kita mengerjakan soal nanti ya. Keterangan dari rumus-rumusnya. Yang pertama ada Pi. Pi di sini jelas untuk tekanan osmosis. Tekanan osmosisnya. Osmosis. Kemudian ada M, di sini untuk molaritas. Molaritasnya. Dan ada R, R ini tetapan, nilainya ada 0,082 liter atm per mol Kelvin. Per mol Kelvin. Jadi sesuaikan nanti satuan dari P, M, dan T-nya dengan satuan R.
ya. Nah, T di situ untuk suhunya. Suhunya nanti berarti harus kita sesuaikan dengan nilai R. R di sini kan satuannya Kelvin. Berarti suhunya nanti harus Kelvin. Seandainya kita nanti suhunya kebanyakan dikasih tahu dalam derajat Celcius, maka nanti untuk ubah ke Kelvin ditambah dengan 273 Kelvin. Oke. Ini penggunaan rumusnya nanti ya. Kalau I tetap sama. I di situ faktor Van Hoff. I faktor Van Hoff-nya. Oke, ini rumus-rumus yang akan kita pakai nanti ya. Faktor Van Hoff. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soal tentang tekanan osmosis nanti ada juga aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita nanti ketemu soal, ada beberapa istilah isotonis, hipertonis, dan hipotonis pada saat pengerjaan soalnya nanti. Nah, ini saya dalam suatu topik tentang aplikasi tekanan osmosis dalam kehidupan ya. Yang pertama nanti ada istilahnya isotonis. Isotonis di sini pada saat tekanan osmosis pertama sama dengan tekanan osmosis yang kedua, atau Pi1 sama dengan Pi2. Yang kedua, ada istilahnya hipertonis. Hipertonis di sini, tekanan osmosis yang pertama lebih besar daripada tekanan osmosis yang kedua. Yang ketiga, hipotonis. Kondisi pada saat Pi1 lebih kecil daripada Pi2. Oke ya. Aplikasi dari tekanan osmosis ini sangat penting dalam sel hidup. Jadi nanti kita perhatikan juga, mungkin nanti akan ketemu aplikasi tekanan osmosis di dalam sel hidup. Oke, misal kita ambil contoh ada sel diletakkan ke dalam suatu larutan, ke dalam cairan yang lebih pekat, atau nanti maksudnya gini, misal kita ada sel, ini saya gambarkan ada, kita anggap ini sel, oke ya. Nah, kurang lebih lah, kita ibaratnya saja ya, ini kita anggap ada gambar sel. Nah, sel ini kita letakkan ke dalam suatu cairan yang sifatnya hipertonik, ya, ke dalam cairan yang sifatnya hipertonik atau yang mempunyai konsentrasi yang lebih pekat, maka kondisi seperti ini nanti akan menyebabkan cairan yang ada di dalam sel akan keluar. Jadi cairan yang ada di dalam sel ini akan keluar. Nah, akibatnya nanti sel kita ini akan kekurangan cairan dan sel akan mengerut. Jadi kalau kita gambarkan sel kita jadi mengerut, kurang lebih kita gambarkan kayak gini aja ya. Misal nih, nah mengerut dia ya. Oke, kita ukurannya agak lebih kecil kali ya. Nah, kurang lebih kayak ginilah dia mengerut. Selnya kekurangan cairan. Oke. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa krenasi. Krenasi disebut dengan peristiwanya krenasi. Sel kekurangan cairan. Sebaliknya, misalkan kita ada sel diletakkan ke dalam cairan yang bersifat hipotonik. Misal ya, kita gambarkan ada sel lagi, sel. Ini kita anggaplah sel ya. Nah, sel ini diletakkan ke dalam suatu cairan yang sifatnya hipotonik. Hipotonik artinya di sini dia mempunyai konsentrasi hipotonik, konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi pada sel tadi. Nah, karena peristiwa hipotonik, artinya di sini nanti larutan si hipotonik kan lebih rendah. Sesuai dengan peristiwa osmosis tadi, akan mengalir, pelarut yang dari larutan encer akan mengalir ke larutan yang lebih pekat. Sehingga nanti air atau pelarut pada kondisi hipotonik ini akan masuk ke dalam sel kita. Akan masuk ke dalam sel sehingga lama-kelamaan sel ini akan penuh dengan cairan dan sel akan pecah karena kelebihan cairan ya. Sel akan pecah karena kelebihan cairan. Oke ya.
Nah, jadi kesimpulannya pada saat kita membutuhkan suatu cairan, haruslah tekanan cairan kita atau tekanan di dalam tubuh kita itu harus sama dengan cairan yang kita butuhkan. Contoh, misalkan aplikasi dari penggunaan infus. Misalkan orang sakit kebanyakan selalu diinfus ya kan. Nah, aplikasi dari penggunaan infus ini nanti supaya terhindar dari peristiwa krenasi dan sel pecah, maka di sini diharuskan kondisi dari tekanan cairan infus ya. Kondisi dari tekanan cairan tekanan infus atau cairan infus tadi ya, tekanan infus haruslah tekanan konsentrasi ya, konsentrasi cairan infus harus sama dengan konsentrasi cairan tubuh. Atau yang sering disebut dengan istilahnya di sini kondisinya harus isotonik. Isotonik atau konsentrasi mereka atau tekanannya harus sama ya. Untuk memahami lagi tentang aplikasi dari tekanan osmosis beserta soal-soalnya, kita coba membahas ada beberapa soal latihan dari tekanan osmosis ya. Coba kita lihat soal latihan yang pertama. Kita buat dulu soal latihan yang pertama ya. Oke, kita lihat soal pertama. Untuk soal pertama di sini ini gabungan dari semua pembahasan tentang sifat koligatif larutan, mulai dari tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmosis ya. Nah, coba kita lihat soal yang pertama. Perhatikan gambar ilustrasi komposisi larutan berikut ini. Di sini ada larutan A dan larutan B, dan ada kayak lambang segitiga. Ini dinyatakan dengan zat terlarut yang sukar menguap. Kalau kita lihat dari gambar, di sini larutan A mempunyai zat larutnya ada 3 partikel, larutan B ada 5 partikel katanya. Pernyataan yang tepat untuk kedua larutan tersebut adalah, kita lihat pernyataan yang A. Tekanan osmotik larutan A lebih tinggi daripada larutan B. Oke, kita lihat dulu benar atau salahnya. Salah ya. Kenapa salah? Karena kita lihat dari rumus tekanan osmosis di awal tadi, tekanan osmosis atau P sama dengan M kali R kali T. Jadi P sama dengan M dikali R dikali T. Nah, sekarang kalau kita mau lihat molaritas tadi gram terlarut per mr, ya enggak? Dari molaritas ini bisa kita jabarkan, ini tadi gram terlarut per mr-nya. Kita anggap yang segitiga ini sebagai gram terlarutnya. Gram terlarut A lebih sedikit dibandingkan dengan B. Artinya nanti gram per mr-nya kalau kita jabarkan lagi di sini gram per mr. mr-nya kan sama karena senyawanya sama. Jadi kalau gramnya kecil per mr-nya 10 misalkan, dan yang keduanya gramnya besar per mr-nya 10, pasti lebih besarlah yang gramnya yang besar. Ya enggak? Jadi semakin banyak jumlah partikel terlarutnya, artinya nanti molaritasnya akan semakin besar, sehingga tekanan osmosisnya semakin besar. Jadi pernyataan yang A salah, seharusnya B yang lebih besar. Oke, lihat yang B, titik didih larutan A lebih tinggi daripada larutan B. Titik didih salah juga ya. Ingat rumus dari titik didih, delta TB sama dengan, atau boleh kita langsung titik didih larutan ya. TB aksen titik didih larutan sama dengan delta TB ditambah ya TB0 ditambah dengan delta TB. TB0 itu pelarutnya sama dikali delta TB. Nah, delta TB ini sendiri rumusnya KB dikali molalitas dikali dengan I. Nah, molalitas bisa kita jabarkan lagi rumusnya gram per mr dikali 1000 per P. Sama. Jadi kalau semakin besar gram terlarutnya, semakin besar nilai molalitasnya. Jadi semakin besar juga nilai delta TB-nya. Ini ditambah ya. Jadi kalau jumlah zat terlarutnya sedikit, berarti dia titik didih larutannya semakin kecil. Jadi yang nomor B salah juga. Yang C, kita lihat yang C. Titik beku larutan A lebih tinggi daripada larutan B. Nah, benar, ingat ya, perbandingannya antara titik didih dan titik beku ini berbanding terbalik. Jadi yang jawabannya yang nomor 1 ini yang C.
Oke, penjabarannya sama dari rumus juga ya. Kalau tekanan uap larutan A lebih rendah daripada larutan B. Salah juga, kenapa? Karena tekanan uap itu semakin banyak jumlah partikel zat terlarutnya, dia pasti akan lebih susah untuk menguap pelarutnya. Sehingga pelarut yang B ini tekanan uapnya lebih kecil dibanding yang B ini lebih rendah harusnya ya, bukan yang A. Kemudian yang E, larutan A isotonik dengan larutan B. Salah, kalau isotonik itu berarti tekanan osmosis A harus sama dengan tekanan osmosis B. Salah juga karena jumlah partikel zat terlarutnya beda. Ya, jadi yang paling tepat nomor 1 ini jawabannya yang B. Titik beku larutan A lebih rendah daripada titik beku larutan B. Oke. Dari penjabaran rumus juga ya, ingat rumus delta TB sama dengan delta TF sama dengan KF dikali molalitas, sehingga TF aksen nanti TF 0 dikurang dengan delta TF. Oke, bisa ya untuk soal nomor 1? Bisa, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam 250 ml larutan terdapat 24 gram zat X non-elektrolit. Pada suhu 27 derajat Celcius, tekanan osmosisnya 32,8 atm. Jika R-nya dikasih tahu 0,082 liter atm per mol Kelvin, maka massa molekul relatif atau MRX tersebut. Oke, untuk mencari nilai MRX-nya, kita langsung masukin aja ke rumus. Ingat rumus dari tekanan osmosis, ini untuk larutan yang sifatnya non-elektrolit berarti tanpa I. Jadi, P, ya kita jawab ya. P sama dengan, jawab. Sesuai rumus yang elektrolit, non-elektrolit, P sama dengan M kali R kali T. P sama dengan M kali R dikali T. Nah, P-nya sudah ada di soal tadi, 32,8 atm. 32,8 sama dengan molaritas tadi penjabarannya gram per mr dikali 1000 per V. Gram terlarutnya tadi 24 gram, 24 dibagi dengan mr terlarutnya yang ditanya dikali 1000 per volume. Volume larutannya ada di soal juga 250 ml. Dikali dengan R tetapan tadi 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali dengan suhunya. Nah, karena satuannya di sini tadi ada liter atm per mol Kelvin, berarti suhu kita harus wajib diubah ke Kelvin juga. Di sini suhunya ada 27 derajat Celcius. Kalau kita ubah ke Kelvin, berarti ditambah dengan 273. Sehingga suhunya menjadi 300 Kelvin. Nah, jadi di sini kita kali dengan 300. Oke, coba kita sederhanakan. Yang bisa disederhanakan dulu. 1000 dibagi 254 ya. Tinggal kita buang koma-komanya di sini. Ini di belakang koma 2. Ini jadi 8,2. 8,2 kali 3 dikali 4 kali 24. MR-nya kita kali silang ya. Sehingga jadi dapatlah MR sama dengan 24 dikali dengan 4 dikali 8,2 dikali 3 dibagi 32,8. 32,8. Ada nggak yang bisa disederhanakan di sini? Saya 32,8 disederhanakan dengan 8,2 bisa kita coret aja ini. Jadi 4. Yang bawah 4 ya, 4 sama 4 dicoret lagi. Nah, tinggal sisanya 24 dikali dengan 3 sama dengan 72. Dapat MR-nya. Jadi MR-nya sama dengan 72 gram per mol. Ada nggak di jawaban? Oke, ada jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada suhu 27 derajat Celcius, 5,6 gram KOH. KOH di sini basa kuat ya. Jadi kalau dia basa kuat, ingat sifatnya elektrolit kuat. Jadi ini basa kuat atau nanti sifatnya elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Kalau dia elektrolit kuat, maka nilai I nanti sama dengan N.
Dilarutkan dalam air hingga volumenya mencapai 250 ml. Tekanan osmotik yang terjadi adalah berapa? Jadi kita mencari nilai Pi-nya. Tetap masukin ke rumus yang sama di rumus yang nomor 2. Tapi dipakai I karena sifat KOH tadi elektrolit. Ya. Jadi masukin ke rumus Pi sama dengan M kali R kali T kali I. M sama dengan Pi, salah ya, Pi. Balik ya, kita ganti Pi sama dengan M kali R kali T dikali I. Nah, molaritas penjabarannya sama. Ini R ya, nggak jelas. Kita ganti dulu R. Molaritas penjabarannya sama, gram per mr. Gramnya tadi 5,6 dibagi mr dari KOH. Nah, kita cari dulu di sini. Ada KOH. Disuruh cari mr-nya. ARK ada 16 ditambah dengan O-nya, ARK bukan 16 ya, ARK 39. ARK 39 ditambah O 16 ditambah H1. Nah, jadi sama dengan 39 40 tambah 10. 40 tambah 16 56. Nah, dapatlah mr-nya 56. Kita bagi dengan 56 dikali 1000 per volumenya. Berapa volumenya di soal? Volumenya ada 250 ml dikali dengan R 0,082 dikali dengan T, ubah ke Kelvin juga ya, 27 diubah ke Kelvin tambah 327 ditambah 273 ya, ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Oke, jadi kita kali T 300 Kelvin. Nah, I-nya berapa? Senyawa kita di sini ada KOH. KOH kalau dia diionisasi menjadi ionnya K+ ditambah dengan OH-. Nah, ingat di sini elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat I-nya sama dengan N. 1 ditambah 1. Jadi I-nya sama dengan 2 karena N-nya 2 ya. Kita kali dengan I 2. Oke, sederhanakan lagi yang bisa disederhanakan. Coret dulu. 1000 dibagi 254. 5,6 bagi 56 0,1. Ada lagi yang bisa dicoret. Oke, coret lagi nih. 300 sama 8 ini 8,2. Jadi sisanya tinggal 0,1 dikali 4 dikali 8,2 dikali 3 kali 2. Oke, kita kalikan ya. Jadi sisanya 0,1 kali 4, 0,4, 0,4 dikali 6 ini ya, 3 kali 2, 6. 0,4 dikali 6 dikali 8,2. Kalau kita mau cepat ngitung ya kita coba kaliin angka belakangnya aja nih. 6 kali 2, 12, 12 kali 4, 4 kali 2, 8. Yang ujungnya 8 ada berapa nih? Oh, ujungnya 8 ada 1. Kemungkinan 19,8. 19,68. Itu ya cara ngitungnya karena kan ada soal pilihan. Jadi kalau kita mau menghadapi ujian, nggak usah sampai selesai. 19,68. Kita hitung aja ujungnya. Tapi kalau ujungnya ada 8-nya lebih dari 1, mungkin harus sampai selesai kita ngitungnya. Ya. Nah, jadi jawaban soal nomor 3, 19,68 C. Oke, cukup mudah ya untuk soal nomor 3. Ini sudah masuk ke elektrolitnya. Next, kita lanjut soal nomor 4. Untuk membuat 200 ml larutan urea yang isotonik dengan, nah ini ada kata-kata isotonik ya, perlu kita highlight juga. Dengan larutan NaCl 0,1 molar diperlukan urea sebanyak berapa? Nah, di sini kita ada kata kuncinya. Ingat ada kata kuncinya isotonik. Di sebelumnya sudah pernah kita bahas ada istilah isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Nah, kalau untuk larutan yang bersifat isotonik, maka tekanan osmosis yang pertama sama dengan tekanan osmosis larutan yang kedua. Jadi bisa kita ganti di sini, tekanan osmosis dari urea sama dengan atau Pi urea sama dengan tekanan osmosis dari si NaCl atau garamnya tadi. Oke, kita jabarkan lagi.
Karena kita mau mencari berapa massa dari si ureanya, boleh kita jabarkan rumus dari tekanan osmosis masing-masing. Tekanan osmosis dari urea, ingat rumus urea itu non elektrolit, jadi M kali R kali T tanpa I ya, sama dengan NaCl M kali R kali T dikali I. Oke. R tetapan boleh kita coret karena nilainya sama. Suhunya sama nggak di sini? Kita anggap ya, kalau dia isotonik berarti di sini mungkin pada saat suhu yang sama juga boleh kita coret ya. Nah, molaritasnya nggak bisa kita coret karena di sini molaritas mereka berbeda. Untuk urea, molaritasnya bisa kita jabarin gram per mr, gramnya yang dicari ya. Gram per mr, mr-nya di soal ada 60 dikali 1000 per volume larutannya tadi 200 ml sama dengan molaritas dari NaCl 0,1 dikali I NaCl. NaCl ini termasuk garam, kalau diionisasi menjadi Na plus Cl min. Jadi I-nya sama dengan 2 karena N-nya 2 ya. Karena garam ini termasuk elektrolit kuat, jadi I-nya sama dengan 2. Kita kali dengan 2, jadi 0,2. Oke, kita sederhanakan biar dapat gramnya. 1000 dibagi 205, 0,1 dikali 2, 0,2. Jadi tinggal 5 gram, kalau dijabarin lagi ya, ini 5 gramnya yang dicari. 600 langsung kita kali ke samping, 600 dikali dengan 0,2, jadi dapatlah ini 0,2 ya, 0,2. Jadi gramnya sama dengan 600 dikali 0,2. Salah ya, bukan 600, mr-nya tadi 60. Oke, ganti ya, 60 ya mr-nya tadi. Ini 60 dikali dengan 0,2. 60 kita kalikan dengan 0,2 sama dengan 12 ya, 6 kali 2 12. Jadi ini 12 sama dengan 12 per 5. Oke, 12 dibagi 5 sama dengan 2,4 gram. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal nomor 4 masih gampang juga ya. Next, kita lanjut soal kelima. Suatu larutan dibuat dengan melarutkan 32,5 gram hemoglobin ke dalam air hingga volumenya menjadi 1 liter. Larutan ini mempunyai tekanan 100 kali lebih rendah daripada tekanan osmosa 1 liter larutan lain, katanya nih. Lebih rendah ya. Yang mengandung 3,1 gram etilen glikol, mr-nya 6,2. Pada suhu yang sama, massa molekul relatif hemoglobin tersebut adalah berapa? Nah, kita lihat dari pertama di sini dikasih tahu kan ada katanya larutan hemoglobin ini mempunyai tekanan osmosis 100 kali lebih rendah daripada si etilen glikol. Jadi bisa kita jabarkan rumusnya. Jawab ya. Jadi P tekanan osmosis dari si hemoglobin atau kita lambangin PHB ya. PHB sama dengan tekanan osmosis dari etilen 100 kali lebih rendah. Berarti ini 1 kali 1/100. Rumus P bisa kita jabarkan nih sama-sama non elektrolit ya. M kali R kali T sama dengan M kali R kali T juga. M kali R kali T dikali dengan 1/100. Yang bisa dicoret di sini yang sama, R sama T-nya. Coret ya. Nah, dapat tinggal sisanya molalitas dari hemoglobin, molalitas gram per mr. Gramnya sesuai yang ada di soal 32,5. 32,5 dibagi mr-nya yang dicari per mr dikali dengan 1000 per volumenya, 100 liter ubah ke mili berarti 1000 mili per 1000 mili juga. Sama dengan yang sebelah kanan untuk etilen glikolnya 3,1 dibagi 62 dikali 1000 per
Pelarutnya 1 liter juga ya, larutannya berarti 1000 per 1000 juga. Dikali dengan 1 per 100 karena 1 sekali lebih rendah tadi. Yang bisa disederhanakan, kita coret aja, 1000 per 1000 habis, ini juga habis. 3,1 dibagi 62, ini 0,05. Atau 5 kali 10 pangkat negatif 2. Ditambah dari sini, jadi 5 kali 10 pangkat negatif 4. Oke, kita buat ke samping. Jadi sisanya nanti 32,5 per mr dikali dengan sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 4 kali 10 pangkat negatif 4. Jadi dapat mr-nya sama dengan 32,5 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat negatif 4. 5 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, 10 pangkat negatif 4-nya naik ke atas jadi positif ya. Setelah kita bagi, jadi hasilnya 32.000 0,4 naik ke atas ya, berarti 325.000 dibagi 5. Jadi hasilnya 65.000. Oke, dapatlah MR dari hemoglobin ternyata 65.000 gram per mol. Dan enggak jawabannya? Ada jawabannya yang E. Oke, bisa ya untuk soal nomor 5. Oke, untuk lebih memahami lagi tentang tekanan osmosis, di sini saya akan kasih 2 soal latihan. Coba soal latihan ini dikerjain dulu. Bagi yang udah dapat jawabannya nanti silahkan tulis di kolom komentar biar bisa kita koreksi sama-sama. Ada 2 soal latihannya. Kita anggap soal yang pertama ada soal nomor 6. Minuman isotonik merupakan salah satu produk minuman ringan karbonasi atau non-karbonasi untuk meningkatkan kebugaran, yang mengandung gula, asam sitrat, dan berbagai garam dari larutan garam berikut ini. Yang pertama NaCl, CaCl2, BaSO4, K3PO4, MgCO3. Jika pada suhu yang sama, derajat ionisasi masing-masing larutan dianggap 1, ya, alfanya 1 berarti, maka larutan garam yang isotonik. Oke, ini teori campur hitungan sedikit ya. Kalau dia isotonik artinya nanti mereka mempunyai tekanan osmosis yang sama. Jadi contoh nih, 1 dengan 3. Kita buktikan, 1 sama 3 ini sama nggak tekanan osmosis mereka? 1 sama 4, kita buktiin. Rumusnya tetap sama ya, berarti Pi tekanan osmosis sama dengan M kali R kali T kali I. Karena mereka ini sama-sama elektrolit. Oke ya, coba dibahas dulu yang nomor 6. Lanjut soal nomor 7, ini yang hitung-hitungannya. Tekanan osmosis larutan yang mengandung 3 gram CONH2 2 kali atau urea dalam 500 ml larutan pada suhu 27 derajat Celcius jika R-nya 0,082 dan masing-masing AR dikasih tahu. Nah, di sini kita mau mencari tekanan osmosis. Ingat kemarin triksnya, kalau dia unsurnya mengandung atom CHO dan tidak ada logamnya, berarti dia sifatnya non-elektrolit. Jadi, untuk nomor 7 ini saya kasih kata kunci, dia non-elektrolit. Jadi, masukin ke rumusnya nanti tanpa I. Oke. Nah, coba dibahas dulu untuk 2 soal latihan ini. Untuk yang udah tahu jawabannya nanti silakan tulis di kolom komentar biar kita jawab sama-sama. Oke ya. Nah, mungkin selesai dulu untuk pembahasan tentang sifat koligatif larutan. Next, selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang redoks, khususnya untuk penyetaraan reaksi redoks ya. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.